Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman mata kuliah Ekologi Tanaman semua. Ini adalah recording untuk pertemuan keempat. Jadi di minggu keempat ini kita tidak akan melangsungkan pertemuan tatap muka. Yang akan kita bahas di pertemuan ini dengan recording ini adalah pembahasan tentang konsep ekosistem dan komponen ekosistem. Jadi ada beberapa bagian dari ekosistem ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang apa itu ekosistem. Dan di pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan uh, apa saja komponen-komponen ekosistem yang terdapat dalam suatu lokasi, suatu tempat. Oke, jadi kita akan mulai lagi dengan membahas tentang apa itu pengertian tentang ekosistem. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana tingkatan-tingkatan dalam hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Kita melihat bagaimana tingkatan sebuah organisme itu berasal dari selnya, kemudian jaringan, kemudian ke organismenya, kemudian ke populasinya, dan juga ada satu titik di sana kita berbicara tentang ekosistemnya. Nah, jadi ekosistem yang kita bahas ini merupakan level di atas populasi, di atas keberadaan sebuah kolektifnya sebuah organisme gitu. Jadi organisme kan ke populasi. Jadi di atas itu. Menurut beberapa ahli sendiri, salah satunya Stanley, yang merupakan ahli ekologi dari Inggris di tahun 1935, dia menyatakan bahwa ekosistem adalah jalinan hidup. Jadi ini sebuah jaringan jejaring hidup sebagai hasil dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di suatu tempat atau ruang tertentu. Jadi intinya adalah yang menurut Tensley bahwa ekosistem itu ada jalinannya, ada jaringannya, hubungannya, interaksinya pertama, kemudian yang melaksanakan jaringan itu, interaksi itu adalah makhluk hidup dan lingkungannya, dan ini terbatas pada dibatasi suatu tempat atau ruang tertentu. Jadi ada suatu lokasi tertentu, lokasi yang sudah definitif untuk menjelaskan suatu ekosistem. Kemudian Sujiran pada tahun 84 menyatakan bahwa ekosistem adalah suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati dan unsur-unsur non-hayati, serta antara unsur-unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik. Jadi Sujiran menamai ini sebagai sistem ekologi atau ekosistem itu sendiri. Oke, karena dia terbatas pada suatu kawasan alam tertentu, dan ini adalah bagian dari definisi baik yang disampaikan oleh Tensley dan Sujiran. Dengan demikian kita memiliki berbagai macam bentuk ekosistem seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Kita punya ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan, ada ekosistem perairan, ada ekosistem sabana dan lain sebagainya. Nah, jadi secara umum ekologi atau sistem ekologi adalah jalinan hidup antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang terjadi pada suatu tempat atau kawasan atau ruang. Oke, jadi dari definisinya kita bisa lihat seperti apa saja komponen-komponen yang membatasi bahwa suatu tempat itu adalah sebuah ekosistem, bahwa dia adalah jalinan, ada interaksi, kemudian interaksi itu terjadi antara faktor biotik dan abiotik, dan interaksi itu terbatas pada suatu kawasan tertentu. Nah, dengan adanya ekosistem ini, dengan terjadinya interaksi-interaksi ini, mau itu antara faktor biotik dan biotik lainnya atau faktor biotik dan abiotik, terdapat asas-asas yang kemudian berlaku di dalam sebuah ekologi. Jadi ada beberapa asas, ada asas keanekaragaman, ada asas kerjasama, asas persaingan, asas interaksi, dan kesinambungan. Kita akan lihat satu-satu seperti apa masing-masing dari asas-asas ini. Jadi asas itu sendiri apa? Saya yakin kalian sudah pernah mengenal kata asas. Saya yakin juga teman-teman sudah menggunakan terminologi ini, mau itu dalam komunikasi sehari-hari atau dalam komunikasi komunikasi akademis.
Jadi asas itu mengacu kepada sebuah set peraturan, set cara berpikir, set nilai-nilai. Jadi kita kalau berbicara dalam interaksi manusia dengan lingkungannya di sekitarnya, kita juga akan temukan asas-asas yang sama. Jadi interaksi yang terjadi antara manusia, misalnya asas keanekaragaman adalah di mana manusia itu satu sama lainnya itu beraneka ragam sifat dan latar belakangnya. Itu juga terjadi di alam. Jadi asas keanekaragaman di dalam konsep ekosistem adalah asas di mana makhluk hidup, mau itu yang nabati atau hewani, mau itu makhluk hidup dari autotrof atau heterotrof, mau itu makhluk hidup yang makroorganisme atau mikroorganisme, semua jenisnya, dia memiliki jenis dan jumlah yang sangat beraneka ragam. Nah, jadi azas keanekaragaman ini menjadi basis bahwa akan ada perbedaan organisme yang memiliki peran yang berbeda-beda pula. Oke, jadi tiap makhluk tersebut, semua jenis makhluk hidup itu ada yang berfungsi sebagai produsen, ada yang berfungsi sebagai konsumen, ada yang perannya itu adalah yang pengontrol, ada yang dikontrol terhadap atau oleh makhluk hidup lainnya. Jadi keanekaragaman makhluk hidup menciptakan keanekaragaman peran. Keanekaragaman peran menciptakan sebuah keseimbangan yang stabil dan dinamis. Karena memang keseluruhan makhluk hidup itu memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap suatu ekosistem. Jadi bayangkan, sebuah ekosistem keseluruhan yang ada di sana adalah autotrof atau tanaman saja semua, tanpa ada makhluk hidup lain seperti herbivore yang memakan makanan itu. Yang akan terjadi apa? Jadi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, tapi paling tidak saya kasih sedikit hints-nya. Yang terjadi adalah ledakan populasi dari si tanaman autotrof, dari organisme autotrof itu. Misalnya kita bicara rumput-rumputan di sini, tanpa adanya organisme herbivore yang memakan rumput itu, populasinya meledak sehingga terjadi ketidakseimbangan di ekosistem tersebut. Oke, jadi pentingnya ada asas keanekaragaman, pentingnya bahwa semua makhluk hidup itu, seluruh makhluk hidup beraneka ragam, fungsi dan perannya menyebabkan mendukung terjadinya keseimbangan yang stabil dan dinamis dalam sebuah ekosistem. Kayak misalnya seperti di gambar ini kita bisa lihat bahwa keanekaragaman yang terjadi di sini adalah adanya berbagai macam organisme. Ada produsen tanaman, ada belalang sebagai primary consumer-nya, sebagai konsumen tingkat satunya. Kemudian ada laba-laba, konsumen tingkat keduanya. Ada tikus sebagai konsumen tingkat kedua, bisa konsumen tingkat keduanya juga. Weasels, dan nanti makhluk hidup atau organisme konsumen tingkat kedua ini akan dimangsa oleh konsumen tingkat ketiganya. Oke, jadi dengan adanya jejaring makanan ini, keseimbangan di ekosistem itu bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan stabil. Selanjutnya, yang kemudian menjadi penting juga adalah azas kerjasama. Nah, ketika ada berbagai macam makhluk hidup, berbagai macam organisme dalam suatu ekosistem, mereka akan memiliki hubungan yang berbeda-beda, akan terjadi berbagai jenis bentuk hubungan antara satu organisme dan organisme lainnya. Salah satu bentuk hubungannya itu adalah hubungan kerjasama, azas kerjasama. Jadi kerjasama ini mendukung terciptanya keseimbangan alamiah dalam sebuah ekosistem. Jadi ketika suatu organisme memiliki hubungan kerjasama dengan organisme lainnya, dia akan memberikan sebuah bentuk penggunaan sumber daya yang saling menguntungkan, atau hubungan yang saling menguntungkan, sehingga sumber daya yang dimiliki suatu ekosistem itu termanfaatkan dengan sangat optimal. Jadi contohnya di sini seperti apa? Hubungan
kerjasama antara satu organisme dengan organisme lainnya. Misalnya ada kerbau dengan burung jalak, hubungan simbiosis mutualisme yang saya yakin kalian sudah kenal bahkan sejak dari bangku sekolah dasar. Jadi ketika ada hubungan kerjasama antara kerbau dan burung jalak, masing-masing dari mereka memiliki keuntungan, mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Selain itu, kemudian sumber daya yang ada di alam, yang ada di ekosistem itu, di ekosistem padang rumput di sini misalnya, tempat di mana kerbau dan burung jalak itu saling bertemu dan bekerja sama, terjadi pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Jadi kalau tidak ada burung jalak yang bekerja sama dengan kerbau, si hama atau kutu yang ada di kerbau itu kan selain kemudian mengganggu ke kerbau itu sendiri, jadinya kan dia tidak termanfaatkan seperti itu, tidak termanfaatkan oleh organisme lain. Nah, jadi berdemikianlah hubungan yang baik antara dua organisme yang berbeda dalam satu ekosistem ini. Hubungan yang paling erat, maksudnya hubungan kerjasama yang paling banyak, yang erat, yang banyak terjadi dalam lingkungan pertanian adalah hubungan antara tanaman legum dengan bakteri fiksasi nitrogen yang terdapat di akarnya. Nah, jadi ini adalah salah satu hubungan kerjasama yang diadopsi ke ekosistem pertanian, ke sebuah ekosistem buatan manusia, sehingga yang menjadi keuntungan di ekosistem itu kemudian tidak hanya dinikmati oleh tanaman legum dan bakteri itu sendiri, tapi juga dinikmati oleh manusia yang membudidayakan si tanaman legumnya itu. Oke, jadi makhluk hidup ini bekerja sama di dalam lingkungannya, menyediakan sumber daya, saling memanfaatkan sumber daya, dan memberikan sebuah dinamika ekosistem yang lebih kaya antara satu organisme dan organisme lainnya. Nah, kemudian ada asas persaingan. Asas persaingan ini bertolak belakang dengan asas kerjasama. Jadi asas persaingan ini sama seperti bagaimana tanaman yang satu berkompetisi dengan tanaman yang lainnya untuk mendapatkan cahaya atau untuk mendapatkan nutrisi, salah satu contohnya. Nah, jadi selain itu, asas persaingan ini kalau kita lihat di lingkungan di ekosistem yang lebih natural, bisa kita lihat tentang bagaimana misalnya singa dan hyena bersaing untuk mendapatkan mangsa rusa seperti itu, atau mangsanya zebra misalnya seperti itu. Atau kemudian bagaimana suatu organisme atau seperti bagaimana organisme rusa itu sendiri. Jadi kan ada di suatu ekosistem ada rusa, ada singa misalnya. Pada akhirnya kan singa memiliki hubungan yang karnivor kepada si rusanya itu. Jadi hubungannya itu seperti hubungan pemangsa dan yang dimangsa kan. Tapi selain itu artinya juga antara satu organisme dengan organisme yang lainnya ini memiliki bentuk persaingan untuk bertahan hidup. Jadi si rusa itu bertahan hidup dengan menghindari si singa ini, sementara si singa ini bertahan hidup dengan memangsa si rusa. Oke, jadi persaingan yang terjadi di alam, mau itu bentuk persaingan seperti bagaimana terjadi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain memperebutkan cahaya dan nutrisi, atau persaingan antara satu hewan karnivor dengan hewan herbivor, berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan atau satu populasi yang berkembang terlalu pesat. Jadi sama ketika tadi saya menganalogikan tentang bagaimana suatu tempat ketika tidak ada hewan herbivor di sana, artinya tumbuhan di sana, organisme-organisme autotrof di sana akan berkembang dan meledak populasinya. Nah, jadi adanya bentuk persaingan juga merupakan bentuk check and balance di ekosistem itu. Satu hal yang kemudian saya yakin juga kalian ketika misalnya nih menonton dokumenter, kalian pasti akan melihat bahwa ketika suatu
organisme dimangsa oleh organisme lain, dimakan oleh organisme lain, kalian melihat bahwa ini adalah suatu hubungan antara pemangsa dan korbannya kan, antara korban dan antara aktor yang antagonis dan protagonis kan dalam cerita itu. Padahal sebenarnya di alam tidak ada yang antagonis dan protagonis. Walaupun ada yang mati dan dimakan, walaupun ada yang dimangsa, tapi alam tidak melabeli suatu organisme itu sebagai organisme yang antagonis. Baru manusia sendiri yang melabeli organisme itu sebagai yang antagonis. Karena pada dasarnya hukum alam memang bekerja seperti itu. Hukum alam memang menciptakan dan membutuhkan suatu titik keseimbangan sehingga untuk menjaga keseimbangan itu agar suatu populasi tidak meledak, suatu populasi tidak terlalu banyak, ada yang lain yang memangsanya. Oke? Dan dengan persaingan ini makanya terjadi dinamika yang meningkatkan atau menurunkan, jadi bisa meningkatkan atau menurunkan kualitas serta pengendalian pertumbuhan organisme yang terlalu cepat. Jadi kalau dalam keadaan ideal, persaingan itu bentuk check dan balance-nya itu kemudian bisa mengendalikan pertumbuhan suatu organisme. Tapi dalam kasus lain, dia juga bisa menaikkan gitu kualitas dan pengendalian organisme yang lainnya. Jadi kita bisa lihat juga dalam skala yang lebih luas yang juga mencakup manusia di sana, adanya hama, wabah, bakteri, atau binatang pengganggu itu merupakan proses persaingan dalam penciptaan keseimbangan dan stabilitas. Jadi saya ingin teman-teman ingat satu hal yang kita mention di pertemuan sebelumnya bahwa ada konsep yang disebut sebagai konsep antroposentris. Konsep di mana sebuah nilai, sebuah baik dan buruknya itu dilihat dari sudut pandang manusia. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, organisme pengganggu, binatang pengganggu atau OPT dalam suatu lokasi pertanian itu kan jelek karena akan mengganggu produktivitas. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ekologi itu sendiri, kita akan melihat bahwa itu adalah salah satu bentuk alamiah untuk menjaga suatu populasi agar tidak meledak gitu. Nah, jadi inti utamanya sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memadukan ilmu tentang ekologi dengan ilmu tentang agronomi misalnya. Sehingga ketika kita memperbanyak suatu populasi tertentu di kawasan tertentu, misalnya memperbanyak populasi padi di kawasan tertentu, kita tidak serta-merta 100% gitu sangat makin merusak lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada juga azas interaksi. Nah, azas interaksi ini pada dasarnya hubungan timbal balik yang aktif terjadi antara makhluk hidup dan sesamanya dan makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kalau di interaksi sebelumnya ketika kita berbicara tentang kerjasama, ketika kita berbicara tentang persaingan, kita berbicara antara dua organisme, antara dua makhluk hidup. Sementara interaksi ini adalah yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Oke. Tumbuh dan berkembangnya suatu makhluk hidup karena adanya pengaruh lingkungan sebagai sumber daya. Kebalikannya, makhluk hidup secara aktif juga mempengaruhi perkembangan dan kualitas lingkungan. Nah, mempengaruhinya itu bukan hanya pengaruh dari lingkungan ke makhluk hidup, tapi juga dari makhluk hidup ke lingkungan itu sendiri. Misalnya di sini kita lihat adanya pengaruh lingkungan, dalam kasus ini adalah cahaya matahari, ke komponen-komponen faktor biotik di sini. Hutan, pohon-pohon, pohon-pohon pinus, pohon-pohon berdaun evergreen atau pohon-pohon yang lainnya. Jadi kita sudah tahu dan itu sudah jadi common sense untuk kita sebagai mahasiswa pertanian bahwa matahari pasti akan mempengaruhi aktivitas suatu tanaman dengan mempromot atau meningkatkan aktivitas fotosintesis. Tapi si tanaman itu sendiri juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Dia menciptakan sebuah keberadaan si tanamannya itu menciptakan sebuah bentuk microclimate, climate atau iklim mikro.
Jadi iklim mikro, saya yakin juga nanti teman-teman akan ketemu lagi terminologi ini di mata kuliah lainnya. Microclimate itu atau iklim mikro itu adalah iklim yang dipengaruhi oleh salah satu organisme. Jadi di lokasi yang lebih kecil, di suatu titik yang lebih kecil, dipengaruhi banyak oleh suatu, tanaman. Misalnya, kalau kita berbicara tentang keberadaan suatu pohon di suatu lokasi, kita pasti akan menemukan organisme-organisme lain di pohon itu, di kulitnya, di batangnya, di akarnya, kita temukan lumut, kita temukan bakteri, kita temukan, serangga-serangga, antropoda, dan lain sebagainya. Jadi, tumbuhan atau suatu organisme secara aktif juga membentuk lingkungannya, memiliki pengaruh ke lingkungannya. Oke, jadi contoh lainnya kalau tanaman seperti itu, kalau hewan misalnya ada yang hewan yang berkembang biak di sana, kemudian mempengaruhi lingkungannya dengan dengan apa ya, mengkonsumsi dan mengeluarkan kotorannya, sehingga kotorannya itu mempengaruhi tanah di sekitarnya itu. Kalau manusia misalnya mempengaruhi suatu lingkungan hutan ini khususnya dengan menebang kayu, dengan merubah muka lahannya, dan sebagainya. Oke, jadi asas interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya mempengaruhi baik si makhluk hidup itu atau lingkungannya sendiri. Asas selanjutnya adalah asas kesinambungan. Nah, jadi asas kesinambungan ini meng-cover nilai-nilai, keuntungan-keuntungan, efek-efek dari keseluruhan asas yang terjadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, proses kerjasama, asas kerjasama tadi, persaingan, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan terjadi hasil dari seluruh proses itu akan menciptakan kondisi kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Jadi asas kesinambungan ini adalah maksudnya sebuah ekosistem ketika seluruh asas-asas lainnya itu berlangsung dengan baik, ketika terjadi kerjasama yang baik, ketika terjadi persaingan yang saling melakukan check dan balance untuk masing-masing populasi, ketika interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya itu terjadi tanpa berlebihan, tanpa ada yang overpower untuk satu dan lainnya, maka yang terjadi adalah kehidupan yang kontinu. Kehidupan yang sustainable, kehidupan yang terjadi terus-menerus. Oke? Jadi, akibat terjadinya jalinan hidup yang berkesinambungan ini, makanya suatu ekosistem itu bisa dipertahankan. Nah, makanya ketika kita lihat ketika suatu ekosistem itu rusak, misalnya kita lihat bagaimana ekosistem lahan gambut, suatu hutan gambut itu rusak. Yang menjadi faktor utama kerusakan itu ya pasti adanya ketidakseimbangan interaksi. Misalnya, yang ketika awalnya mereka memiliki, eee, hutan yang banyak, memiliki pohon-pohon yang banyak, sehingga hewan-hewan herbivore di tempat itu memiliki suplai makanan yang cukup, mereka memiliki kanopi dan tempat berlindung yang cukup. Ketika kemudian hutan itu ditebang oleh manusia, yang terjadi adalah hewan herbivornya kemudian kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber makanan. Kemudian ketika hewan herbivornya itu kehilangan sumber makanan, hewan karnivornya juga kehilangan sumber makanan. Jadi itulah yang menjadi titik awal ketidakseimbangan ekosistem. Kalau misalnya ketidakseimbangan itu dalam contoh ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi karena faktor buatan manusia ya, karena kalau kita berbicara tentang hutan yang dibabat itu kan hasil dari aktivitas, manusia. Kalau misalnya ketidakseimbangan yang terjadi karena faktor alam itu sendiri, misalnya seperti apa? Terjadi letusan gunung atau terjadi banjir yang memang hasil dari, hujan yang tiba-tiba, terjadi banjir bandang misalnya. Keadaan-keadaan bencana alam seperti itu juga bisa merusak keseimbangan ekosistem di suatu kawasan.
Dan kita bisa lihat nanti lagi ini pembahasannya di minggu selanjutnya ketika kita berbicara tentang suksesi ekologi. Jadi ketika itu terjadi, asas kesinambungan di suatu ekosistem itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, ketika terjadi hubungan antara faktor anorganik dengan yang organik, dan antara faktor abiotik dan biotik, dan di faktor biotik itu sendiri, di semua organisme itu sendiri juga terjadi interaksi, terjadi kerjasama dan lain sebagainya. Artinya kita berbicara tentang aliran energi dan materi antara lingkungan dan makhluk hidup yang ada di lingkungannya itu. Nah, aliran energi yang kita pasti sumber utamanya itu adalah dari matahari. Kemudian dia akan digunakan sebagai energi untuk mengkonversi zat anorganik, mengkonversi karbon, mengkonversi H2O menjadi glukosa, kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain. Artinya kita berbicara tentang adanya perputaran energi di ekosistem itu. Ketika energi itu mengalir, terjadi juga aliran materi. Oke, jadi disebutkan di sini bahwa aliran energi itu terjadi satu arah, sementara aliran materi bersifat siklus. Jadi ada yang paham nggak kira-kira maksudnya seperti apa? Silakan di-pause videonya kalau ingin mencari tahu. Jadi aliran energi itu akan berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dan ketika kita berbicara dalam konteks ekosistem, aliran energinya itu tidak balik lagi ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya dari energi matahari. Sementara ketika sudah digunakan energi itu dalam suatu ekosistem, dia kan nggak balik lagi ke matahari. Dia kan nggak berkontribusi lagi ke matahari. Jadi, makanya aliran energi terlihat seperti satu arah dalam suatu ekosistem. Aliran materi sebaliknya, dia bersifat siklus. Misalnya, aliran materi itu adalah bagaimana matter, mau itu dari yang anorganik menjadi organik, nanti akan balik lagi menjadi anorganik. Misalnya, CO2 dan H2O dikonversi menjadi glukosa. CO2 dan H2O merupakan materi anorganik. Glukosa C6H12O6 merupakan materi organik. Kemudian materi organik itu dimanfaatkan oleh organisme lain, dimakan misalnya oleh hewan herbivor. Kemudian oleh hewan herbivor itu materi organiknya dikeluarkan lagi dalam bentuk anorganik. Dalam pernafasan misalnya ketika kelinci atau hewan herbivor lainnya itu bernafas, dia akan mengeluarkan CO2, dia akan mengeluarkan air dalam bentuk uap air dari keringatnya atau dari nafasnya juga. Jadi materi yang ada ketika kemudian si herbivore itu dimakan lagi oleh hewan karnivor, tetap akan terjadi pelepasan materi anorganik ke lingkungannya. Jadi materi dalam suatu kawasan bersifat tertutup alirannya, bersiklus dia. Dan ini juga yang kemudian akan menjadi salah satu efek ketika suatu ekosistem itu rusak. Ketika sebuah ekosistem rusak, aliran materi ini tidak lagi berbentuk siklus. Jadi siklusnya itu terputus sehingga suatu materi itu bertumpuk dalam suatu bentuk tertentu. Misalnya, kalau kita berbicara tentang aliran materi buatan manusia. Ini kan materi dalam konteks alamiah ya, dalam konteks alam. Jadi dia bisa berbentuk siklus. Sementara kalau aliran materi dalam aktivitas manusia misalnya, bagaimana manusia menambang minyak, kemudian minyaknya itu diolah menjadi plastik, plastiknya itu kemudian tidak lagi diolah membentuk materi selanjutnya yang bisa dipakai lagi, sehingga pada akhirnya menjadi sampah yang menumpuk. Akhirnya, artinya materi yang berada pada aktivitas manusia yang tidak sustainable itu tidak bersifat siklus, tapi dia bersifat linear dan putus di suatu titik, sehingga pada akhirnya terjadi tumpukan materi menjadi
ketidakseimbangan lingkungan yang bahkan jauh lebih merusak. Oke, selanjutnya ketika komponen-komponen ekosistem, sebentar. Nah, komponen ekosistem yang kita juga sudah bicarakan sebelumnya adalah bisa dibagi berdasarkan beberapa karakteristik. Kalau kita komponen ekosistem secara umum, kita bisa lihat ada yang komponen itu adalah senyawa anorganik, kayak C, karbon, nitrogen, maaf, CO2, H2O, dan lain-lain itu tadi. Senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya. Lingkungan atau rejim iklim, resim itu dari kata rejim ya, regi, apa ya, istilahnya itu lebih ke arah suatu lingkungan kawasan iklim gitu. Jadi maksudnya keseluruhan yang mencakup iklim. Jadi temperaturnya, curah hujannya, kelembapan, dan lain sebagainya. Komponen ekosistem selanjutnya adalah produsen atau organisme autotrof, organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Ada juga makrokonsumen atau fagotrof. Fago berasal dari kata besar, trof itu adalah memakan, jadi makrokonsumen, konsumen-konsumen dalam ukuran yang besar. Jadi ini adalah hewan-hewan, makhluk-makhluk hidup heterotrof, hewan, manusia, dan segala macam yang berukuran besar dan proses mendapatkan energinya itu ya dengan memakan gitu. Ada juga yang mikrokonsumen atau saprotrof, yaitu organisme yang mengurai. Jadi dia tetap membutuhkan organisme lain sebagai sumber energinya. Dia tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, tapi dia juga nggak memakan gitu. Jadi kayak bakteri, cendawan, nah dia tetap membutuhkan sumber bahan organik dari makhluk hidup yang lain, tapi dia tidak mengkonsumsi itu seperti bagaimana hewan mengkonsumsi. Kalau kita lihat berdasarkan fungsinya, kita ada organisme yang autotrof dan organisme yang heterotrof. Jadi yang autotrof ini mampu menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Jadi termasuk diantaranya itu adalah tanaman tingkat tinggi, terus juga alga, beberapa jenis bakteri juga memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, tapi ketika kita berbicara dalam sebuah konteks ekologi yang besar, biasanya kita akan merefer ini ke tanaman tingkat tinggi atau alga. Mungkin ya bisa jadi juga menjadi suatu sumber energi utama dalam suatu ekosistem. Heterotrof adalah organisme yang hanya bisa memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lainnya. Seperti ya semua yang ada di kingdom animalia, manusia, hewan, terus juga fungi, jamur, terus juga beberapa macam bakteri juga. Nah, mereka ini adalah organisme yang autotrof. Berdasarkan kehidupannya, apakah dia hidup atau tidak, ada yang abiotik dan ada yang biotik. Berdasarkan segi penyusunnya, jadi penyusun si komponen ekosistemnya itu, ada yang abiotik, level yang paling dasar dulu, yaitu komponen yang nggak hidup. Kemudian ada yang produsen, hidup, menghasilkan makanan. Ada konsumen, hidup, tidak bisa menghasilkan makanan, tapi dia memakan makhluk hidup, produsen. Dan ada yang pengurai, jadi levelnya itu berasal dari level yang paling sederhana, kemudian kompleks, kompleks, dan sederhana lagi. Pengurai ini juga merupakan makhluk hidup yang sederhana, decomposer, yaitu organisme yang fungsinya adalah untuk menguraikan makhluk hidup lain yang mati. Oke, jadi teman-teman bisa lihat slides ini di Spada, bisa baca juga dan kerjakan untuk tugas M4 ini untuk mereview lagi tentang materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke saya, ditanyakan langsung ke dosen-dosen lainnya juga bisa.
didiskusikan di Spada juga boleh, dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi tentang tentang ekologi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.